Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Sumatera Selatan bersama saya, Tia Anissa. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Warga panik, lahan seluas 3 hektar di Jalan Lebung Permai, Kecamatan Alang-Alang Lebar, Kota Palembang mendekati permukiman. Dinas Perdagangan Sumatera Selatan sidak ke sejumlah pasar. Sejauh ini belum ditemukan kasus pengoplosan beras premium. Rayakan Hari Anak Nasional, anak-anak berkebutuhan khusus di Kota Palembang. Ajak Ikatan Dokter Anak berkreasi dengan bergembira bersama. Kita ke informasi pertama. Lahan seluas 3 hektar di Jalan Lebung Permai, Kecamatan Alang-Alang Lebar, Kota Palembang terbakar. Besarnya kobaran serta dekatnya lahan yang terbakar dengan permukiman warga membuat warga panik. Warga Jalan Lebung Permai, Kecamatan Alang-Alang Lebar, Kota Palembang, Rabu malam panik. Api dengan cepat menjilat lahan yang berada di dekat dengan perumahan warga. Petugas pemadam kebakaran dari Pos Alang-Alang Lebar langsung bergerak cepat berusaha memadamkan api. Petugas sempat kesulitan menjangkau lokasi yang terbakar karena kondisi yang gelap gulita serta akses jalan yang sulit. Sedikitnya api membakar lahan seluas 3 hektar. Belum bisa dipastikan dari mana asal api penyebab kebakaran. Namun diduga kondisi cuaca yang panas terik beberapa hari terakhir membuat lahan itu mudah terbakar. Perumahan Interbis. Ini kalau besok ke perumahan apa nih? Putri ya, Pak? Repari ya? Ya, Repari besok. Udah tuh. Perumahan apa tadi yang laporan tadi? Yang di belakang sana perumahan apa itu namanya? Bingung juga, banyak perumahan. Iya, banyak perumahan. Jadi laporan tadi memang banyak laporan, tapi titiknya yang inilah. Oke. Luasnya tuh berapa hektar ini? Kira-kira 3 hektaran yang terbakar tuh ya. Kalau luas wilayah ini mungkin lebih dari 3 hektar, tapi 3 hektaran lah. Saat ini, wilayah Sumatera Selatan telah menaikkan status siaga tanggap darurat Karhutla. Warga diimbau tidak sembarangan membakar sampah agar tidak menyebabkan kebakaran hutan dan lahan. Muhammad Ardi melaporkan dari Palembang. Kebakaran lahan tak kunjung padam di Desa Sungai Rambutan, Kabupaten Ogan Ilir. Titik api baru terus bermunculan sehingga petugas yang melakukan pemadaman sempat dibuat kewalahan. Akibat kebakaran lahan ini, asap tebal mulai muncul di sebagian wilayah Kabupaten Ogan Ilir dan mengancam kesehatan warga. Petugas pemadam dan anggota TNI bekerja sama memadamkan api yang menghanguskan lahan seluas 6 hektar ini. Kebakaran lahan terjadi di Desa Sungai Rambutan, Kecamatan Indralaya Utara. Sejak pekan lalu, sejumlah titik api baru mulai bermunculan. Sementara banyak titik api yang muncul secara bersamaan membuat petugas harus bekerja ekstra untuk memadamkan api. 20 personel dari Manggala Agni dan BPBD Ogan Ilir lengkap dengan peralatan pompa telah dikerahkan ke lokasi kebakaran. Namun api tidak mudah dipadamkan. Cuaca panas serta kencangnya hembusan angin menjadi penyebab kebakaran lahan di kawasan ini terus meluas dan membesar. Diperkirakan luas lahan yang telah terbakar di wilayah ini telah mencapai 6 hektar. Kita turunkan warga dengan 4 pompa, dibantu dengan warga. Untuk kendala di lapangan karena cuaca sangat panas, setelah itu angin cukup deras sehingga menimbulkan lompatan-lompatan api sehingga api cepat sekali menyebar. Diduga kebakaran lahan yang terjadi sejak Selasa lalu itu dilakukan oleh orang tidak bertanggung jawab untuk membuka lahan. Sementara akibat kebakaran lahan ini, asap tebal mulai muncul di sebagian wilayah di Kabupaten Ogan Ilir dan mengancam kesehatan warga. Fedi Ruansyah melaporkan dari Ogan Ilir. Seorang paoga atau pengatur lalu lintas liar menangis terseduh-seduh saat ditangkap petugas Dinas Perhubungan Kota Palembang. Mereka dinilai jadi biang kemacetan.
Kenapa kau lari kau? Menangis terseduh-seduh memohon belas kasihan. Inilah yang dilakukan Sulaiman, seorang juru parkir liar atau Pak Ogah yang ditangkap petugas Dinas Perhubungan Palembang. Ia ditangkap karena dituduh sebagai biang kemacetan karena mengatur lalu lintas secara sembrono di jalan dan membuat parkir liar. Meski sempat berusaha melarikan diri, petugas membawa Pak Ogah ini ke kantor Dishub untuk didata, kemudian dibina. Selain itu, petugas juga melakukan penertiban parkir liar yang berada di Jalan POM 9 Kecamatan Ilir Barat 1, tepatnya di depan mal dan rumah sakit. Di tempat ini, tukang parkir liar telah kabur terlebih dahulu melihat petugas menggelar razia. Petugas Dishub hanya menemukan minuman beralkohol yang dikonsumsi oleh para juru parkir liar. Ada lebih dari 20 sepeda motor yang diangkut petugas. Bagi sepeda motor yang pemiliknya berada di lokasi, hanya diberi sanksi tilang. Jadi sepanjang jalan POM 9 ini kan kawasan tertib lalu lintas. Kita bekerja sama dengan Satlantas, dengan Benpom dan Satpol PP juga. Jadi untuk kawasan di sepanjang jalan ini tidak boleh ada yang parkir di sepanjang bahu jalan di jalan. Selama sepekan, petugas akan terus melakukan razia di lokasi ini lantaran kerap menimbulkan kemacetan panjang. Petugas berharap masyarakat untuk tidak parkir di bahu jalan. Muhammad Ardi melaporkan dari Palembang. Seorang mahasiswa marah-marah saat ditilang polisi, padahal ia ditilang karena belum membayar pajak dan tidak punya SIM. Motor apa? Pria ini memaki-maki polisi dan menendang pembatas jalan atau road barrier. Aksi ini terjadi saat polisi menggelar razia di Jalan Kiai Haji Wahid Hasim, seberang Ulu 1 Palembang pada Rabu siang. Usut punya usut, pria berstatus sebagai mahasiswa asal Papua Selatan ini tidak terima sepeda motornya ditilang polisi. Ia belum membayar tunggakan pajak dan tidak memiliki surat izin mengemudi atau SIM. Emosi pria bernama Agustinus ini pun akhirnya mereda setelah petugas dari POM TNI AD berupaya menenangkannya. Pria berusia 21 tahun ini akhirnya mengakui tindakan yang ia lakukan salah. Ia pun mengaku kalau perbuatan itu hanya emosi sesaat. Nama Pak Polisi jadi karena mungkin pajaknya mati, tapi kalau surat-suratnya STNK-nya lengkap. SIM kan SIM-nya nggak sempat dibuat. belum sempat dibuat. Nah, itu kan kesalahan. Kok ngamuk? Ya emosi juga. Emosi. Ya, tapi kan sadar kan kita salah kan? Salah. Tapi kan ya maklum karena di sini juga aku beli udah pajak mati kan. Oh, kenapa beli motor pajak mati? Ya kami kan di sini juga rantau, jadi uangnya pas-pasan yang ada aja ya kami buat. Dari mana kita? Dari Papua Selatan. Papua Selatan. Siapa nama kita? Mungkin nggak usah divideoin. Oh, siapa nama kita, Pak? Kuliah di Unsri. Iya. Dalam operasi musik kali ini, meski banyak pengendara yang tidak mentaati aturan seperti tidak menggunakan helm, berbonceng tiga, menggunakan knalpot bising, dan melawan arah. Mereka yang melakukan pelanggaran langsung dilakukan tilang di tempat. Untuk giat di seputaran yang berhasil depan Polsek SU1. Sementara masalah kita sementara ini masalah PNKB tanpa surat-surat, knalpot brong, tidak menggunakan helm dan melawan arus. Untuk jumlah sudah terkumpul sekitar 30 kendaraan yang tanpa surat-surat maupun tanpa plat. Tadi ada satu pengendara yang tidak terima ditilang, benar? Itu gimana itu? Waktu pas dia di stop, surat-suratnya tidak lengkap. Jadi dia protes, nanti kita upayakan dia lengkapin, setelah itu kita berikan. Dalam razia yang digelar selama 1 jam ini menjaring 30 kendaraan roda 2. Kendaraan yang terjaring disita polisi dan dapat diambil kembali kendaraannya setelah membayar denda tilang dan melengkapi surat-surat kendaraannya. Didi Ruansyah melaporkan dari Kota Palembang. Seorang pelajar ditilang polisi karena belum memiliki SIM dan tidak menggunakan helm. Diduga sang pelajar berkeliaran saat jam pelajaran berlangsung.
Pelajar SMA terjaring petugas karena belum memiliki SIM dan tidak menggunakan helm. Diduga sang pelajar berkeliaran di jalan raya saat jam pelajaran berlangsung. Namun sang pelajar berdalih dirinya keluar dari lingkungan sekolah karena telah mendapatkan izin dari guru. Aksi ini terjadi pada razia Patuh Musi 2025 yang digelar petugas gabungan di Jalan Lintas Sumatera, tepatnya di kawasan Tugu Tani Pasar Martapura, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Sejumlah pengendara roda 2 maupun roda 4 terjaring petugas. Rata-rata pelanggaran yang dilakukan adalah tidak menggunakan helm, berboncengan lebih dari 2, tidak membawa surat kelengkapan berkendara, pengendara di bawah umur, dan kendaraan pikap yang mengangkut manusia, juga sebuah mobil yang menggunakan plat nomor palsu. Dari beberapa pelanggar hari ini ada 3. Yang pertama, anak-anak menggunakan kendaraan bermotor di bawah umur, dan selanjutnya kendaraan pickup yang mengangkut barang, namun ada mengangkut manusia yang duduk di atas bak dari kendaraan tersebut. Pada razia kali ini, sebanyak 18 sepeda motor dan 2 unit mobil dilakukan penindakan berupa tilang di tempat. Razia Patuh Musi ini bertujuan untuk memberikan kesadaran masyarakat dalam mentaati peraturan lalu lintas saat di jalan raya. Dedi Ruansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.